Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Mbak Gunardi, di Pagi Menyapa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, penuh dengan damai, penuh dengan karunia, kebahagiaan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi yang indah ini, kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus di Injil Markus. Di Injil Markus, yaitu Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redam, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun tak takut kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini, pagi yang indah ini, kita diingatkan kembali tentang bagaimana mengikut Yesus. Bahwa mengikut Yesus tidak harus selalu nyaman, damai, aman, tidak. Mengikut Yesus banyak pencobaan-pencobaan, banyak permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau orang mengikut Yesus jadi orang Kristen, wah jadi orang Kristen enak, sampai damai aja, happy aja. Oh tidak seperti itu. Banyak permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Contohnya murid Tuhan Yesus sendiri tadi. Di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu nelayan-nelayan yang handal, nelayan-nelayan yang luar biasa. Mereka hafal dengan situasi, dengan alam laut. Kalau cuman dengan topan, badai, dengan hujan, biasa, nggak masalah. Tetapi ketika saat itu badai dan topan yang luar biasa, sehingga murid-murid Tuhan Yesus yang sebenarnya mereka adalah orang-orang nelayan sampai ketakutan. Karena apa? Sampai dahsyatnya topan itu, sampai dasar. Sehingga dia ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus.
Nah ini. Jadi ketika kita ada masalah, jangan lari, jangan meninggalkan Yesus. Lihat, murid-murid Tuhan Yesus, begitu ada masalah pergumulan yang besar, dia langsung datang menghampiri Tuhan. Guru, tidak pedulikah engkau kepada kami? Gimana? Tuhan Yesus langsung bangun. Bangun, langsung berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kuasa atas semuanya. Kuasa atas alam, atas kehidupan kita. Sehingga yang namanya danau, topan, itu pun menurut akan perintah Tuhan Yesus. Menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan anehnya lagi, murid-murid Tuhan Yesus ini, yang sudah mengikuti Tuhan Yesus lama, itu sampai tanya, saking takutnya, loh, siapakah gerangan ini? Loh, murid Tuhan Yesus kok tanya, siapakah gerangan ini? Karena saking takutnya dengan Tuhan Yesus. Orang luar biasa, sampai danau aja manut sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus itu tidak terus enak-enak saja. Pasti ada pencobaan ini. Tuhan Yesus tahu ketika Tuhan Yesus mau membawa murid-murid dibawa ke seberang tadi, naiki perahu, Tuhan Yesus sudah akan tahu bahwa nanti akan terjadi ini dan itu. Akan terjadi bencana, topan besar. Ini apa? Menguji iman murid-murid Tuhan Yesus. Sebabnya apa? Sebabnya murid-murid ini akan menjadi penerus karya Tuhan Yesus setelah nanti Yesus naik ke surga. Yang melanjutkan rencana Allah untuk membawa damai sejahtera di bumi, untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri, ya murid-murid Yesus ini, 12 ini, maka dia dicoba, diuji. Nah, orang Kristen kalau mendapat pencobaan, itu intinya kita mau didewasakan iman kita, didewasakan. Ketika kita menjadi iman yang dewasa, kita tidak merengek-rengek, kita tidak koloan, kita tidak manja, kita tidak nangisan, kita tidak cengeng. Lihat orang-orang yang imannya itu masih anak-anak, imannya masih bayi, mintanya disuapi, mintanya digendong, mintanya dinina bobok, mintanya diperhatikan, dipedulikan. Kalau nggak cocok, dia marah. Kalau disenggol sedikit dia nangis, merengek, minta sama orang tuanya. Itu iman yang belum dewasa, iman yang masih anak-anak. Kita dibentuk oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-murid Yesus yang imannya dewasa, siap menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, AGHT dalam kehidupan orang Kristen ini. Enggak? Ya seperti itu, seperti prajurit itu kalau mau masuk menjadi prajurit, dia masuk di Setra Gandamayi, ya, nah, dia digojlok, digembleng, daripada ragu-ragu kembali sekarang juga. Tulisannya itu gede, daripada ragu-ragu kembali sekarang juga. Begitupun juga ikut Tuhan Yesus. Ketika kita ragu-ragu, udah nggak usah ikut Tuhan Yesus, karena ikut Tuhan Yesus itu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita bisa memenangkan dan bisa bersama Yesus, damai sejahtera. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi umat Kristus yang berani menghadapi tantangan dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkarya, melanjutkan karya-karya Tuhan tentang kebenaran dan kedamaian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berserah kepada Tuhan di dalam doa, supaya apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya didengar saja, tapi mari kita meresapinya
kita menikmati dan kita melakukannya, minta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa melakukan setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh berkat kasih dan karunia, Allah yang kami muliakan dalam putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Engkaulah yang mencukupi segala kebutuhan kami, kehidupan kami, Engkau yang mencukupi, dan Engkau yang senantiasa menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berhenti, kasih setiamu senantiasa mengalir dan mengalir. Meskipun kami orang berdosa, meskipun kami senantiasa sering berbuat jahat, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kami. Oleh sebab itu, ajarkan kepada kami hamba-Mu Tuhan, untuk menebarkan kasih, damai sejahtera-Mu kepada umat kami, sesama kami, di dalam dunia ini, di dalam lingkungan kami, supaya nama-Mu dimuliakan, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, dan kami tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Karena kami tahu bahwa di dalam pencobaan Tuhan ada di setiap kami. Tuhan memimpin kami dan Tuhan mengetahui sampai di mana kekuatan iman kami sehingga Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami, mohon ampunan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.